Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan sama-sama masuk dalam kebenaran firman Allah. Kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal yang kedua, ayat yang ketiga, bagian A saja. Yesaya 2 ayat yang ketiga, bagian A. Demikian firman Tuhan. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Sekali lagi saya akan bacakan Yesaya 2 ayat 3 bagian A. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Dan tema firman Tuhan saat malam hari ini adalah mari naik ke gunung Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup Kristen bukanlah hidup yang turun, tetapi hidup Kristen itu hidup yang naik. Seperti ajakan firman Tuhan saat malam hari ini, mari kita naik ke gunung Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan doa kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan menginginkan dari hari ke hari kita harus semakin naik sampai ke puncak gunung Tuhan. Bukan menurun, tetapi kita semakin menaik. Dan mengapa Tuhan mengajak kita untuk naik ke gunung Tuhan? Ternyata ada pesan-pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita untuk kita sampai ke puncak gunung Tuhan. Yang pertama, gunung Tuhan adalah rumah Allah, di mana dalam rumah Allah itu terdapat pengajaran-pengajaran yang benar. Kita buka di dalam Mika pasal yang keempat ayat yang kedua. Mika 4 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat ini berbicara bahwa gunung Tuhan menggambarkan rumah Allah. Artinya di rumah Allah pasti ada yang namanya fellowship. Pasti ada yang namanya persekutuan dengan Tuhan. Ada pertemuan, ada penyembahan, ada pujian. Dan saat malam hari ini firman Tuhan berkata bahwa gunung Tuhan adalah rumah Allah yang dimana di dalamnya itu ada pengajaran-pengajaran yang benar. Dan Tuhan rindu saat malam hari ini kita mengadakan fellowship atau persekutuan bersama untuk menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Sungguh anugerah yang luar biasa kalau di gereja kita mengadakan doa puasa setiap bulan pertama untuk kita sama-sama berkumul, bersafaat, berdoa bagi bangsa negara, bagi saudara-saudara kita, bagi pekerjaan Tuhan. Ini sungguh satu anugerah yang luar biasa. Oleh karena itu, tetaplah kita naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, kepada Tuhan dengan apa? Dengan bersekutu bersama di rumah Tuhan. Bukankah di Ibrani 10 ayat 25 berkata, Ibrani 10 ayat 25 di sana dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Kalau kita lihat hari Tuhan semakin dekat, tetapi kita menjauhi rumah Tuhan, kita tidak mau naik ke gunung Tuhan, bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini Tuhan mengajak kita untuk kita naik, bukan turun. Mari kita sama-sama giat dalam beribadah kepada Tuhan. Jangan lalaikan pertemuan-pertemuan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Di dalam rumah Tuhan, kita akan semakin naik dan mencapai puncak di dalam kerohanian kita. Karena itu
Kalau di rumah Tuhan kita mendengar pengajaran-pengajaran yang benar, maka iman kita akan semakin bertumbuh. Roma 10 ayat 17 berkata bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus yang kita dengar di rumah Allah. Oleh karena itu Tuhan menginginkan kita untuk tetap naik ke gunung Tuhan. Yang kedua, gunung Tuhan adalah tempat kudus Tuhan. Zakaria 8 ayat 3 berkata, Zakaria 8 ayat yang ketiga, beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gunung Tuhan adalah rumah Allah. Rumah Allah adalah tempat kudus Tuhan. Seperti pujian tadi katakan, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di tempat ini Allah ada, Allah hadir. Dan di tempat ini adalah tempat yang kudus. Ketika kita berdoa di tempat kudus Tuhan, maka kuasa Roh Kudus itu tidak tinggal diam. Tetapi dia akan bekerja dalam setiap pribadi demi pribadi yang membuka hatinya untuk Roh Kudus bekerja. Bukankah di dalam Kisah Rasul 4 ayat 31 di sana berkata, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Gunung Tuhan adalah tempat kudus Tuhan yang menciptakan orang-orang untuk berani menceritakan tentang kasih Tuhan kepada orang lain, menjadi saksi Tuhan, memberitakan kebenaran yang daripada Allah. Yang ketiga, gunung Tuhan adalah tempat dilakukan persembahan atau korban kepada Tuhan. Kejadian 22 ayat 14 di sana berkata, Kejadian 22 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan menyediakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gunung Tuhan adalah tempat di mana dilakukan persembahan atau korban kepada Tuhan. Ketika kita naik ke gunung Tuhan, artinya ketika kita berdoa menghadap Tuhan, ada satu persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Pujian dan penyembahan yang kita berikan kepada Tuhan, pengagungan yang kita berikan kepada Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ada korban yang kita berikan bagi Tuhan. Seperti malam hari ini, sungguh luar biasa kalau Bapak Ibu mau berkorban untuk datang ke tempat ini, itu adalah satu korban yang luar biasa, di mana menyempatkan diri untuk naik ke gunung Tuhan. Memang tidak mudah bagi kita untuk naik ke gunung Tuhan. Harus ada usaha dari diri kita sendiri, dari diri kita masing-masing. Apa yang harus kita miliki supaya kita bisa naik ke gunung Tuhan itu? Yang pertama, kita harus miliki tekad yang kuat. Kalau kita tidak memiliki tekad yang kuat, kita akan aras-arasan untuk datang ke rumah Tuhan, untuk naik ke gunung Tuhan. Ketika kita di bawah, dan ketika kita akan naik ke puncak gunung, kita akan berpikir, wah kalau naik ke puncak gunung pasti sangat melelahkan. Tidak sanggup saya, terlalu tinggi. Itu mungkin pikiran kita, nanti tenaga saya habis dan lain sebagainya. Seperti halnya ketika kita berdoa, dan doa yang kita naikkan kepada Tuhan, mungkin dalam pikiran kita berkata, doa saya kok tidak dijawab-jawab Tuhan. Tuhan kok lama jawab doa saya, padahal saya tiap hari Rabu datang ke rumah Tuhan. Tapi kok tidak dijawab-jawab Tuhan, capek saya untuk berdoa. Mungkin ada pikiran seperti itu. Tetapi firman Tuhan saat malam hari ini berkata kepada kita semua, walaupun kita belum naik, kita harus optimis. Kita memiliki tekad yang kuat untuk apa? Untuk kita bisa naik ke puncak gunung bersama dengan Tuhan. Pikiran-pikiran buruk harus kita patahkan, karena puncak gunung itu belum kita naiki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tekad yang kuat harus kita miliki. Dan yang kedua, kita harus berani berjuang dan meninggalkan yang di bawah. Semakin naik
tinggi ke gunung semakin banyak rintangan dan tantangan. Apapun itu harus kita hadapi. Terus berjuang untuk mencapai yang namanya puncak gunung. Jangan kita melihat keadaan atau kondisi sekitar kita. Jangan kita melihat ke bawah lagi kalau kita sudah naik ke atas. Ketika kita melihat kondisi sekitar kita yang mungkin melemahkan untuk kita tidak melanjutkan perjalanan kita untuk naik ke gunung Tuhan, maka kita harus punya keinginan dari diri kita sendiri. Kalau mungkin hamba-hamba Tuhan sudah mendorong, ayo kita ibadah doa, ayo kita. Tetapi kalau tidak ada dari diri sendiri untuk kita berani berjuang dan meninggalkan yang di bawah, kita tetap aras-arasan. Oleh karena itu firman Tuhan berkata pada kita semua untuk kita berani berjuang dan meninggalkan yang di bawah sehingga kita bisa naik ke gunung Tuhan. Yang ketiga, kita harus siap menunggu waktu. Ini hal menunggu waktu menguji kesabaran kita. Ketika kita naik ke gunung Tuhan, ada proses yang harus kita lalui. Semua dalam perjalanan waktu. Ketika naik ke gunung Tuhan tidak instan dari bawah langsung tiba-tiba sampai ke puncak, tetapi harus berjalan setapak demi setapak, perjalanan yang harus kita tempuh. Ada rintangan, ada halangan, ada berbagai macam tantangan yang kita lalui. Tetapi ketika kita sampai akhir ke puncak gunung, sesuai waktu yang Tuhan sediakan. Mungkin perjalanan waktu saya, saudara, Bapak Ibu semuanya tidak sama dalam kita menaiki puncak gunung Tuhan. Ada rintangan, tantangan dari diri kita masing-masing yang harus kita lalui. Proses itu harus kita lalui untuk kita sampai ke puncak gunung Tuhan. Demikian juga dalam kita berdoa, Bapak Ibu, sesuai dengan waktu Tuhan. Kita harus siap untuk menunggu waktu Tuhan. Dalam setiap permohonan kita, mungkin kita merasa lelah, tetapi kita percaya ketika kita mau dan siap menunggu waktu Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ketika kita sampai atau tiba di puncak gunung Tuhan, kita akan mendapatkan sesuatu. Apa itu yang kita dapatkan ketika kita sampai di puncak gunung? Kita akan melihat segala sesuatu itu secara luas. Kita akan melihat bahwa segala sesuatu itu secara luas. Artinya ada kelegaan. Lega saya sudah sampai di puncak gunung. Artinya ada kelegaan yang luar biasa. Kita melihat dari atas itu luas sekali, lega rasanya. Dan Tuhan memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Bukankah di dalam Matius 11 ayat 28, kita ambil bagian A saja di sana berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah. Jadi Tuhan mengundang, bukan Tuhan secara instan untuk memberikan, tetapi Tuhan memberikan ajakan. Oleh karena itu kalau Tuhan bilang marilah naik ke puncak gunung Tuhan, saudara jangan menghindar untuk naik ke puncak gunung Tuhan, tetapi tetap berusaha, memiliki tekad dan berani berjuang, bahkan siap untuk menunggu waktu Tuhan. Dan apalagi yang kita dapatkan ketika kita sampai di puncak gunung Tuhan, kita dapat melihat bahwa perkara menjadi pemandangan yang sangat indah. Di mana ketika kita ada di atas puncak gunung, kita melihat pemandangan di sekitar kita sangat indah. Dan segala perkara yang kita alami, problema, masalah, apapun itu yang kita alami menjadi indah. Karena apa? Karena kita melihat pemandangan yang indah ketika kita sampai di puncak gunung. Mungkin proses demi proses kita alami, tetapi ada sesuatu yang indah ketika kita sampai di puncak gunung. Dan apalagi yang kita lihat ketika kita ada di puncak gunung, apa yang kita dapatkan? Kita boleh merasakan udara yang sejuk. Artinya kalau kita sampai ke puncak gunung Tuhan, kita dapat merasakan kesejukan. Kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Ketika saudara tidak merasakan hadirat Tuhan,
Saudara bisa bertanya kepada diri sendiri, kenapa saya tidak merasakan hadirat Tuhan? Tetapi ketika saudara mau mengikuti maunya Tuhan dan tetap mau naik ke puncak gunung, maka di sana saudara akan menemukan kesejukan di mana hadirat Tuhan turun untuk menyegarkan kita. Kesimpulan firman Tuhan saat malam hari ini, setiap orang percaya harus naik ke puncak gunung Tuhan. Jika tidak, maka kita akan mengalami banyak kekalahan di dalam kehidupan ini. Halangan, rintangan akan kita lalui, tetapi kalau kita tidak menyerah, maka kita akan memperoleh sesuatu yang luar biasa. Naiklah ke gunung Tuhan dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, dan sampai kita menghasilkan sesuatu ketika kita tiba di puncak gunung Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita katakan, dari semula Engkau telah tetapkan hidup kami Tuhan. Tuhan telah menetapkan kehidupan kita masing-masing. Tuhan telah mempunyai rencana dalam kehidupan kita masing-masing. Bahkan Tuhan berkata bahwa masa depanku yang penuh harapan Tuhan sudah rancangkan. Karena kebaikan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau sampai saat ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Lakukan itu dengan segenap hati sehingga kesejukan yang daripada Allah turun dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Amin Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, amin. Engkau sudah menyiapkan segala rencangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Masa depanku yang penuh harapan. Oh, semua baik, Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Dari semula Tuhan Engkau memanggil kami. Engkau telah menetapkan dan memilih kami Tuhan. Oleh karena itu kami pergunakan segala nikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami untuk kami memberikan yang terbaik bagi Engkau Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Semua baik, oh, semua
terjadi dan Kau adakan dalam hidup kami baik adanya. Haleluya Yesus. Amin, amin Tuhan. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik. Semua baik, Haleluya. Haleluya. Apa yang Kau perbuat dalam hidup kami adalah baik adanya Yesus. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik. Haleluya, haleluya Yesus. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku Tuhan berarti. Kami hanya memerlukan Engkau Tuhan. Kami memerlukan keajaiban-Mu. Dan keajaiban-Mu itu dapat kami dapatkan jika kami bisa sampai ke puncak gunung Tuhan. Berikan kemampuan bagi kami Tuhan, untuk kami bisa menggapainya sampai ke puncak gunung Tuhan. Oh haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau
Katakan dengan segenap hati, ketika Bapak Ibu Saudara memerlukan keajaiban yang dari Tuhan, mari kita sama-sama naik ke gunung Tuhan, menaikkan doa kita di hadapan Tuhan, terus berjuang untuk meraih sesuatu yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin